Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan lihat itu dari negara. Bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. ini spesial karena Mbak Fuji datang, ada protokoler dari Paripurna. Lihat Komisi 10. Oke. Numpang ini ya. Bu Esti. PDIP. Ruang rapat sidang Paripurna 1, Mbak Fuji. Tinggi banget. Iya. Wow. Aku amazed banget sama ruangan ini. Inilah di mana sejarah itu dibuat, di mana insya Allah masa depan juga akan ditentukan. Jadi pelantikan Pak Presiden Prabowo sama Bapak Gibran kemarin di sini juga di hadapan MPR RI. Coba kamu lihat ini ke sini. lebih besar dibanding yang kita DPR. lihat di TV-TV. Oh iya. Ya, enggak. Gimana rasanya Kak Feral dari dunia entertain tiba-tiba harus ke dunia politik? Kok bisa sih tiba-tiba? Sebetulnya bukan tiba-tiba ya, emang dari dulu kalau orang yang kenal sama saya tuh tertarik banget sama dunia politik. Karena emang cita-cita jadi diplomat, Mbak Fuji. Kan Pas orang ya, tua, tapi ya sama BKSAP. BKSAP betul, karena Pas. memang BKSAP itu fungsinya diplomasi kan. Jadi mungkin banyak orang belum tahu itu fungsi DPR selain pengawasan, anggaran dan juga legislasi, di Undang-Undang MD3 itu fungsi DPR ditambah ada aspirasi dan juga diplomasi. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mungkin manifesting, Mbak Fuji. Jadi waktu itu saya lulus SMA, inget banget umur 17 tahun, terus ada kesempatan bisa main sinetron. Waktu itu saya ambil, tapi saya bertekad 10 tahun dari sekarang, gimana pun caranya umur 27, saya harus bisa menjadi wakil rakyat. Karena memang cita-cita saya dari dulu tuh udah ikut MUN, ikut debate and speech, jadi memang kepingin jadi diplomat. Oh, aku lihat tuh yang video Kak Feral waktu lagi nunjukin aspirasi apa pertanyaan gitu tuh pakai bahasa Inggris, itu keren banget sih. Welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. Suka dukanya kalau penghasilan mungkin bisa dilihat dari Mbak Fuji sekarang ya. Entertainment itu cepat sekali penghasilannya gitu. Saya pun kan bisa punya rumah di Sentul, rumah di mana yang Mbak Fuji datengin itu kan dari entertainment. Di politik mungkin tidak seperti di entertainment dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kewenangan jauh lebih banyak. Karena menjadi anggota DPR RI aja kan skalanya nasional, fungsinya ada legislasi, anggaran, Tunjangan pengawasan, tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu ada DPR. Tunjangan kan? betul ada, seperti tunjangan rises, tunjangan kundapil yang memang itu diberikan ke anggota dewan. Nanti gunanya itu adalah setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali diberikan ke dapil. Halo, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto. Nah, di episode ke-6 kali ini Anto akan beropini tentang influencer dan anggota DPR yang berbakat, masih muda, dan patut dicontoh untuk anak-anak muda sekalian, bahwa anak-anak muda ini bisa berprestasi dan berpengaruh untuk keberpihakan atau berpengaruh kepada orang banyak tentang hal-hal yang positif tentunya. Tadi sekilas kita sudah spill sedikit ya apa yang akan kita bahas tentang di episode ke-6 kali ini. Nah, sekarang ini kita sambil lihat videonya secara langsung ya. Saya mau mengomentari bahwa tadi di awal itu kan ada DPR Store ya, dimana itu untuk merchandise ataupun produk-produk yang nantinya bisa dipakai oleh para anggota dewan ataupun ya pengunjung atau siapapun itu bisa membeli produk-produk di situ. Nah, menurut saya sebagai seorang aktivis disabilitas, semoga bisa berkolaborasi nih antara DPR dengan kelompok disabilitas untuk pemberdayaan disabilitas dengan produk di DPR Store itu diberikan space untuk produk-produk hasil dari karya
penyandang disabilitas untuk pemberdayaan disabilitasnya itu sendiri. Maka penyandang disabilitas itu bisa lebih dikenal lagi dan bisa berpotensi dan bisa berkarya juga dengan hasil-hasil yang mereka buat, misalkan kerajinan tangan ataupun tadi dilihat ada batik ya. Banyak kok teman-teman disabilitas yang produksi batik juga, lalu tumbler-tumbler dan sebagainya. Semuanya bisa sih dilakukan asalkan ada keinginan, niat untuk kebersamaan untuk memajukan bahwa penyandang disabilitas itu bukanlah sebagai beban negara, melainkan warga negara yang bisa berpengaruh terhadap dunia atau berpengaruh terhadap Indonesia dalam mengharumkan nama besar Indonesia. Banyak kok teman-teman disabilitas yang berpotensi, memiliki keahlian khusus, bekerja dan sebagainya. Dan semua itu hanya perlu diberikan kepercayaan, kesempatan, kesetaraan yang sama. Nah, semoga vlog yang dibuat oleh Fuji selaku Fujian selaku influencer yang memiliki followers yang juta-juta bahkan sampai puluhan juta, pengikutnya banyak, dan Farel Bramastya yang merupakan anggota DPR RI Komisi 10, baru saja menjabat di 2024 lalu, dan mengajak influencer untuk mengelilingi mengelilingi kantor DPR. Saya sangat apresiasi kepada Farel Bramastya untuk bisa memperkenalkan bagaimana lingkungan yang ada di DPR. Namun alangkah lebih bijaknya kalau misalkan kita pun sebagai warga negara kelompok disabilitas diberikan kesempatan untuk bisa melihat secara langsung, melakukan asesmen terhadap gedung dari kantor DPR RI, apakah sudah memiliki aksesibilitasnya ataukah belum. Jadi kebetulan fraksi PAN dari kan keseluruhan vlog juga di part pertamanya Fujian dengan Farel Bramastya, saya belum menemukan adanya kondisi-kondisi yang mengarah kepada aksesibilitas maupun menunjukkan inklusivitas. Memang ada lift pun itu harus dilihat dulu apakah sudah memenuhi standar ketentuan untuk kelompok rentan ataukah sudah didesain secara universal atau belum. Ini anggota namun ada di menit ke berapa saya melihat itu pun secara sekilas bahwa ada bidang miring untuk masuk, dari ada bidang miring untuk masuk ke ruangan. Tapi itu apakah di secara keseluruhannya itu ada atau tidak, nah kita belum tahu nih, karena saya pun belum pernah ke sana. Jadi saya hanya mengomentari, beropini dari apa yang saya lihat secara langsung dari vlognya Kak Fuji sama Kak Farel yang sebagai anggota DPR RI Komisi 10-nya. Dan kita berharap penyandang disabilitas ini yang memiliki influencer juga banyak kok. Mudah-mudahan bisa diundang oleh para Bramastya, Kak Farel, untuk datang secara langsung tur gedung DPR supaya kita bisa tidak apatis lagi kepada anggota dewan ataupun kepada pemimpin-pemimpin, bahwa anggota dewan pun berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berarti artinya kelompok rentan pun turut diperhatikan. Nah, tadi saya melihat juga bahwa untuk ternyata masuk ke ruang rapat dan sebagainya itu, kalau misalkan ada anggota DPR yang menggunakan kursi roda sepertinya akan sulit ya. Tapi apakah nanti kalau ke depan memang ada rezekinya, apakah akan disesuaikan atau tidak? Mudah-mudahan sih iya. Dan untuk staf-staf
di Komisi 10 Kepala ternyata Badan anggota Keahlian, DPR itu Inspektur Utama. memerlukan adanya staf ya. Dan apakah Kalau misalnya staf-staf udah dari jadi seluruh DPR atau MPR yang itu bekerja kemana-mana di wajib banget pakai ajudan gedung atau DPR itu protokol. apakah ada penyandang Tidak disabilitasnya? sebetulnya. Harapannya sih Jadi ada ya, karena tapi lagi ramai mungkin bantu tapi menjelaskan. Iya, saya boleh belum dong. bisa Jadi memastikan memang itu. secara undang-undang Semoga lalu lintas, ada, tapi protokol kalaupun itu kan tidak ada ada, urutannya. semoga Boleh dipakai ini menjadi misalnya catatan pertama penting ambulans, untuk kalau anggota misalnya dewan ada atau iring-iringan, pemimpin-pemimpin termasuk untuk di sana, pejabat yang ketua ada DPR dan emergency. sebagainya, atau para pemimpin yang ada di sana untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 16 bahwa penyandang disabilitas itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan semoga bisa bekerja di lingkungan DPR menjadi stafnya atau apanya lah yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai kebutuhan dari DPR-nya tersebut dan sesuai kemampuan dari penyandang disabilitasnya tersebut. Oke, saat ini memang belum ada yang menjadi anggota dewan, tapi semoga ada stafnya yang bisa bekerja di sana. Begitu. Secara keseluruhan intinya sih saya belum melihat aksesibilitas secara menyeluruh dari video tersebut ya. Saya ini saat ini beropini, bukan langsung menjudge, tapi pada dasarnya kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Feral Bramasta dan Kak Fuji yang sudah mengenalkan. Jadi kita pun mengetahui bagaimana sih cara kerja, isinya seperti apa, dan mudah-mudahan gedung DPR itu benar-benar bisa dinikmati, bisa benar-benar inklusif dari ruang pekerjaannya, lingkungan dan sebagainya. Dan saya belum lihat nih toiletnya apakah akses atau tidak. Semoga ada toilet disabilitas yang benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini nih ada beberapa cuplikan-cuplikan yang bisa kita ambil poin-poin untuk menambah wawasan kita tentang anggota DPR. Ya, nanti ada di sini ya. 8 fraksi. Fraksi itu PDI partai. Perjuangan dari partai. Bedanya komisi, fraksi, Nah, dan badan kelengkapan. Kalau praksi itu adalah pembagian partai politik. Kalau komisi adalah setelah masuk di DPR ada pembagian komisi. Tugas-tugas ya? Tugas-tugasnya komisi 1 misalnya dengan Menteri Pertahanan, dengan Nah. BIN segala macam. Kalau Kak Feral tuh komisi 10. Komisi 10 Pendidikan, Mungkin olahraga, segitu aja budaya. budaya, untuk betul. opini Udah tahu Fuji hebat. disabilitas hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata. Sukses untuk Kak Farel sebagai anggota DPR RI Komisi 10-nya. Semoga amanah, bisa menjalankan sesuai dengan tupoksinya, dan kepada Kak Fuji yang selaku influencer bisa memberikan konten-konten yang inspiratif yang bisa mengajak kaum anak-anak muda, bukan hanya untuk anak-anak muda yang pada umumnya, tapi mengajak anak-anak ataupun penyandang disabilitas untuk bisa lebih menjadi bagaimana caranya berinfluencer itu berpengaruh juga, seperti itu. Sekian dari opini disabilitas, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Busa Buka Suara Baranto. Terima kasih.